Pernahkah kamu merasa berada di tempat yang asing, dikelilingi aturan yang tidak kamu pahami, kebiasaan yang berbeda dari yang kamu bawa sejak kecil, cara bicara yang tidak sama dengan lingkungan tempat kamu tumbuh, lalu diam-diam bertanya dalam hati, bagaimana seharusnya aku bersikap di sini? Kadang kita lupa bahwa hidup ini selalu tentang berpindah, tentang belajar menyesuaikan langkah tanpa kehilangan arah, tentang memahami bahwa setiap tempat memiliki langitnya sendiri yang perlu dihormati. Ada orang yang datang ke sebuah lingkungan baru dengan sikap keras kepala, membawa seluruh caranya tanpa mau melihat sekitar, seolah dunia harus menyesuaikan diri padanya. Namun hidup jarang berjalan seperti itu. Semakin kita dewasa, semakin kita sadar bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang mempertahankan prinsip, tetapi juga tentang tahu kapan harus menundukkan kepala tanpa merasa kalah. Pepatah lama mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya dalam sekali jika benar-benar kita renungkan. Ia bukan ajakan untuk menjadi orang yang kehilangan jati diri. Bukan pula dorongan untuk selalu mengalah demi diterima. Ia adalah pengingat bahwa setiap tempat memiliki nilai, budaya dan cara hidup yang layak dihargai. Kamu boleh tetap menjadi dirimu, tetapi kamu juga perlu peka terhadap ruang yang kamu tempati. Karena seringkali konflik tidak lahir dari perbedaan, melainkan dari keengganan untuk memahami. Kita hidup berdampingan dengan banyak kepala, banyak latar belakang, banyak keyakinan, dan jika masing-masing bersikeras merasa paling benar tanpa mau melihat dari sudut pandang lain, maka yang muncul hanyalah jarak. Menjunjung langit bukan berarti merendahkan diri, tetapi menempatkan diri dengan bijak. Ada kekuatan dalam kemampuan beradaptasi, ada kedewasaan dalam kesediaan untuk belajar ulang, dan ada ketenangan dalam menerima bahwa dunia ini tidak hanya berputar di sekitar keinginan kita. Ketika kamu memasuki tempat kerja baru misalnya, kamu mungkin membawa semangat dan idealisme yang besar. Namun kamu juga perlu memahami ritme yang sudah ada, menghargai orang-orang yang lebih dulu berada di sana, dan belajar membaca situasi sebelum bertindak, bukan untuk menjadi penurut tanpa suara, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkahmu tidak melukai tanpa perlu. Begitu juga ketika kamu berada di lingkungan sosial yang berbeda, mungkin cara bercandanya tidak sama, mungkin kebiasaannya terasa asing, mungkin nilai yang dijunjung tidak sepenuhnya sejalan dengan yang kamu yakini. Disitulah kebijaksanaan diuji. Apakah kamu akan langsung menilai atau kamu memilih mengamati lebih dulu? Apakah kamu akan memaksakan cara sendiri? Atau mencoba memahami mengapa mereka hidup seperti itu? Hidup yang tenang bukan hidup tanpa perbedaan. Hidup yang tenang adalah hidup yang mampu berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dan seringkali, menghormati tempat kita berpijak justru membuat kita lebih dihormati. Karena manusia pada dasarnya menghargai mereka yang tahu batas dan tahu cara membawa diri. Disinilah letak kedewasaan yang jarang dibicarakan. Bukan tentang seberapa keras suara kita, tetapi tentang seberapa dalam kita mengerti posisi kita. Bukan tentang selalu menjadi pusat, tetapi tentang mampu menjadi bagian tanpa kehilangan arah. Maka sebelum kamu menuntut dunia untuk mengerti dirimu, mungkin ada baiknya kamu bertanya lebih dulu, sudahkah aku benar-benar mencoba mengerti dunia di sekitarku? Sebab di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan di sanalah kebijaksanaan diuji, bukan dalam teori, tetapi dalam cara kita bersikap setiap hari. Setelah kita memahami bahwa setiap tempat memiliki langit yang perlu dijunjung, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya kita tetap menjadi diri sendiri tanpa terasa seperti orang yang berpura-pura? Karena jujur saja, tidak sedikit orang yang takut beradaptasi karena khawatir dianggap tidak punya pendirian. Mereka merasa bahwa menyesuaikan diri sama dengan kehilangan prinsip, padahal keduanya berbeda. Menyesuaikan diri adalah bentuk kecerdasan sosial, sementara kehilangan prinsip adalah bentuk ketidakjelasan arah. Kita bisa tetap memegang nilai yang kita yakini, sambil tetap menghargai cara orang lain menjalani hidupnya.
Misalnya ketika kamu berada di lingkungan yang ritmenya lebih lambat daripada kebiasaanmu yang serba cepat, kamu bisa saja menggerutu dalam hati dan menganggap semuanya tidak efisien, tetapi kamu juga bisa memilih untuk melihat bahwa mungkin ada alasan mengapa mereka berjalan seperti itu. Mungkin mereka lebih mengutamakan kebersamaan daripada kecepatan. Mungkin mereka percaya bahwa proses yang tenang menghasilkan keputusan yang lebih matang. Di titik itu, kamu tidak harus berubah menjadi lambat sepenuhnya. Namun kamu bisa menyesuaikan ritmemu agar tidak terasa seperti tekanan bagi orang lain. Disitulah seni hidup berdampingan bekerja. Kita belajar membaca suasana sebelum berbicara. Kita belajar menahan komentar yang sebenarnya tidak perlu diucapkan. Kita belajar bahwa tidak semua perbedaan harus diluruskan saat itu juga. Ada waktunya kita menyampaikan pendapat, ada waktunya kita cukup mendengar. Dan kebijaksanaan seringkali terletak pada kemampuan membedakan keduanya. Banyak konflik kecil dalam hidup sebenarnya tidak lahir dari niat buruk. Ia muncul karena masing-masing merasa cara hidupnya paling wajar. Padahal yang wajar bagi kita belum tentu wajar bagi orang lain. Ketika kamu memahami ini, hatimu menjadi lebih longgar. Kamu tidak mudah tersinggung hanya karena orang lain bersikap berbeda. Kamu juga tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa mereka salah. Kamu memberi ruang bagi kemungkinan bahwa dunia ini memang luas. Dan cara hidup tidak hanya satu. Menjunjung langit di tempat kamu berpijak juga berarti menjaga ucapan. Kita hidup di zaman di mana pendapat mudah sekali dibagikan, tetapi tidak semua kebenaran perlu disuarakan dengan cara yang keras. Kadang yang dibutuhkan hanyalah sikap yang tenang dan penuh hormat, karena pada akhirnya, yang diingat orang bukan hanya apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu mengatakannya. Apakah kamu hadir sebagai seseorang yang membawa ketenangan, atau justru membawa kegaduhan? Kemampuan beradaptasi juga melatih ego kita. Ia mengajarkan bahwa kita tidak selalu harus menang dalam setiap perdebatan, bahwa dihargai tidak selalu berarti menjadi yang paling menonjol, dan bahwa menjadi dewasa seringkali berarti memilih damai daripada sekadar merasa benar. Ketika kamu mampu berdiri teguh tanpa memaksakan, ketika kamu mampu berbeda tanpa merendahkan, disitulah kamu benar-benar memahami makna pepatah itu. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu justru menemukan versi dirimu yang lebih matang, karena hidup bukan tentang memaksakan langit kita di atas kepala orang lain. Hidup adalah tentang belajar melihat langit yang berbeda, lalu tetap berjalan dengan hati yang luas dan pikiran yang jernih. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika berbicara tentang menghormati tempat kita berpijak, yaitu kemampuan untuk membaca batas. Batas antara percaya diri dan arogan. Batas antara jujur dan menyakiti. Batas antara mempertahankan prinsip dan sekadar ingin terlihat benar. Seringkali kita merasa sudah bersikap apa adanya, padahal yang orang lain rasakan adalah sikap yang terlalu mendominasi. Disinilah pentingnya kepekaan, karena hidup bersama orang lain bukan hanya soal apa yang kita niatkan, tetapi juga tentang bagaimana tindakan kita diterima. Kamu mungkin tidak pernah berniat meremehkan siapapun, namun jika caramu berbicara selalu meninggikan diri, orang lain tetap bisa merasa kecil. Kamu mungkin merasa sedang memberi saran yang membangun. Namun jika disampaikan tanpa empati, saran itu terdengar seperti penghakiman. Menjunjung langit di tempat kita berdiri berarti bersedia melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memperbaiki sikap. Kadang yang perlu diubah bukan prinsip kita, melainkan cara kita membawanya. Seseorang yang benar-benar kuat tidak perlu terus-menerus menunjukkan kekuatannya. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus memberi ruang. Ia tidak merasa terancam hanya karena orang lain memiliki cara yang berbeda. Justru ia cukup tenang untuk berkata dalam hati, "Tidak apa-apa, kita memang tidak sama." Ketika kamu berada di lingkungan baru, mungkin kamu melihat banyak hal yang menurutmu bisa diperbaiki. Itu wajar. Namun kebijaksanaan mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil peran sebagai penyelamat. Ada proses yang harus dihormati. Ada struktur yang sudah terbentuk sebelum kamu datang. Jika kamu langsung mencoba mengubah semuanya tanpa memahami akar yang ada, yang terjadi bukan perbaikan, melainkan penolakan. Belajarlah mengamati lebih dulu.
Dengarkan cerita orang-orang yang lebih lama berada di sana. Pahami alasan di balik kebiasaan yang terlihat aneh di matamu. Seringkali setelah kamu mengerti latar belakangnya, kamu akan menyadari bahwa tidak semua hal perlu diubah. Dan jika memang ada yang perlu diperbaiki, kamu akan tahu cara menyampaikannya dengan lebih bijak. Hidup ini bukan perlombaan untuk menjadi yang paling dominan. Ia adalah perjalanan untuk menjadi manusia yang utuh. Dan manusia yang utuh tahu bahwa dunia tidak diciptakan hanya untuk memenuhi sudut pandangnya. Menjunjung langit juga berarti menjaga sikap saat berbeda pendapat. Kamu tidak harus setuju dengan semua hal. Namun kamu bisa tetap menghargai orangnya meski tidak sepakat dengan idenya. Itulah bentuk kedewasaan yang sebenarnya. Karena menghormati bukan berarti menyerah, mengalah bukan berarti kalah, dan menahan diri bukan berarti tidak punya keberanian. Kadang justru disitulah letak keberanian yang paling sunyi. Keberanian untuk tetap tenang ketika ego ingin bereaksi. Keberanian untuk memilih sikap yang lebih tinggi daripada sekadar emosi sesaat. Jika kamu mampu melakukan itu, maka dimanapun kamu berpijak, kamu tidak hanya menjunjung langit setempat, kamu juga membawa langit dalam dirimu sendiri. Langit yang luas yang tidak mudah runtuh hanya karena perbedaan. Seringkali yang membuat kita sulit menjunjung langit di tempat kita berpijak, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena ego kita terlalu ingin diakui. Kita ingin dilihat, kita ingin dihargai. Kita ingin pendapat kita segera diterima. Keinginan itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan ingin dihormati. Namun masalah muncul ketika kebutuhan untuk diakui lebih besar daripada kesediaan untuk memahami. Di titik itu kita mulai memaksakan diri untuk menonjol. Bahkan ketika situasinya belum tepat. Kita berbicara bukan karena perlu tetapi karena ingin dianggap tahu. Kita bersikeras bukan karena prinsip, tetapi karena takut terlihat lemah. Padahal kedewasaan justru tumbuh ketika kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri. Coba perhatikan orang yang benar-benar matang secara emosional. Ia tidak tergesa-gesa menyela pembicaraan. Ia tidak mudah tersinggung hanya karena pendapatnya tidak langsung diterima. Ia mampu duduk tenang mendengar sampai selesai lalu berbicara dengan terukur. Bukan karena ia tidak punya keyakinan, tetapi karena ia cukup yakin sehingga tidak perlu berisik. Ada ketenangan dalam dirinya yang membuat orang lain merasa aman. Dan tanpa sadar justru orang seperti itulah yang paling dihormati. Menjunjung langit berarti kita mengerti bahwa setiap ruang memiliki dinamika sendiri. Di keluarga, mungkin ada adat dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Di tempat kerja, ada budaya yang terbentuk dari pengalaman bersama. Di lingkungan sosial, ada nilai yang dijaga oleh banyak orang. Ketika kita masuk ke dalamnya, kita bukan datang sebagai pusat, melainkan sebagai bagian. Bagian yang punya hak untuk bersuara, tetapi juga punya tanggung jawab untuk menjaga harmoni. Kadang kita merasa cara kita lebih efektif, lebih modern, lebih rasional. Mungkin memang begitu. Namun jika cara itu disampaikan tanpa menghargai konteks, yang muncul bukan perubahan, melainkan pertahanan. Orang akan lebih mudah menolak gagasan yang terasa merendahkan, meskipun isinya benar. Sebaliknya, ide yang disampaikan dengan rendah hati lebih mudah diterima meski awalnya asing. Disinilah seni komunikasi dan pengendalian diri menjadi penting. Kita tidak selalu harus menjadi orang yang paling menonjol untuk memberi dampak. Terkadang dampak terbesar datang dari sikap yang konsisten dan penuh hormat. Dari cara kita menyapa, dari cara kita mendengarkan, dari cara kita menempatkan diri tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan tentang siapa yang paling keras bersuara. Dunia ini tentang siapa yang paling mampu menjaga sikapnya di tengah perbedaan. Ketika kamu belajar mengelola ego, kamu akan menyadari sesuatu yang menenangkan. Bahwa tidak semua momen membutuhkan reaksi. Bahwa tidak semua kritik perlu dibalas. Bahwa tidak semua perbedaan harus diperdebatkan. Ada hal-hal yang cukup dipahami dalam diam. Ada situasi yang lebih baik disikapi dengan kesabaran. Dan ada waktu di mana kamu memilih mundur selangkah, bukan karena kalah, tetapi karena ingin menjaga sesuatu yang lebih besar daripada sekadar harga diri. Disitulah makna pepatah itu menjadi nyata. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan sebagai kalimat indah yang dihafal, tetapi sebagai sikap hidup yang dijalani.
Sikap yang membuatmu tetap teguh tanpa menjadi kaku, tetap rendah hati tanpa kehilangan martabat, dan tetap menjadi dirimu sendiri, sambil menghormati ruang yang kamu tempati dengan sepenuh kesadaran. Ada kalanya kita ditempatkan di lingkungan yang nilainya tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang kita yakini. Di situ ujian sebenarnya dimulai. Menjunjung langit bukan berarti menyetujui semua hal. Bukan berarti mengorbankan prinsip demi diterima, tetapi juga bukan berarti bersikap kaku dan menutup diri. Kita perlu membedakan mana hal yang bisa kita toleransi sebagai perbedaan, dan mana hal yang benar-benar melanggar batas nilai yang kita pegang. Kebijaksanaan lahir dari kemampuan membedakan keduanya dengan tenang, bukan dengan emosi. Misalnya, kamu berada di tempat kerja yang budaya komunikasinya sangat langsung dan blak-blakan, sementara kamu terbiasa dengan cara yang lebih halus. Awalnya mungkin terasa kasar, kamu bisa saja merasa tidak dihargai. Namun setelah diamati, ternyata itu memang cara umum mereka berinteraksi. Tidak ada niat merendahkan, hanya gaya yang berbeda. Di titik itu, kamu punya pilihan, tersinggung terus-menerus atau belajar memahami konteksnya. Ketika kamu memilih memahami, beban di dadamu akan jauh berkurang. Namun berbeda halnya jika kamu berada di lingkungan yang jelas-jelas mengajak pada sesuatu yang melanggar nilai dasarmu. Disinilah prinsip perlu berdiri. Menjunjung langit bukan berarti ikut hanyut. Ada momen di mana kamu perlu berkata tidak. Meski pelan, ada saatnya kamu menjaga jarak. Tanpa harus memusuhi, kamu bisa tetap menghormati orangnya. Tanpa harus menyetujui tindakannya. Itulah keseimbangan yang tidak mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan jika hati dan pikiran tetap jernih. Banyak orang salah paham. Mereka mengira menjadi pribadi yang bijak berarti selalu setuju dan selalu mengalah. Padahal kebijaksanaan sejati adalah tahu kapan beradaptasi dan kapan bertahan, tahu kapan diam dan kapan berbicara, tahu kapan mengikuti arus dan kapan berdiri tegak melawan. Semua itu tidak bisa diputuskan dalam keadaan emosi. Ia membutuhkan ketenangan. Ketika kamu mampu bersikap seperti ini, kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena berada di tempat baru. Kamu membawa kompas dalam dirimu. Kompas yang membantumu menentukan arah tanpa harus memaksakan peta pada orang lain. Kamu tetap menghargai budaya setempat, tetapi tidak kehilangan identitas. Kamu tetap menyesuaikan diri, tetapi tidak mengkhianati nurani. Hidup ini memang penuh pertemuan dengan berbagai macam manusia. Ada yang selaras dengan kita, ada yang berbeda jauh. Jika setiap perbedaan membuat kita marah atau merasa terancam, maka hidup akan terasa berat. Namun jika kita memandang perbedaan sebagai kesempatan belajar, maka hidup menjadi lebih luas. Menjunjung langit di tempat kita berpijak pada akhirnya adalah tentang keseimbangan antara rendah hati dan percaya diri, antara terbuka dan tegas, antara menghormati dan menjaga diri. Dan ketika kamu berhasil menemukan keseimbangan itu, kamu akan merasakan ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada penerimaan orang lain, tetapi lahir dari keyakinan bahwa kamu sudah bersikap dengan tepat. Semakin jauh kita melangkah dalam hidup, semakin sering kita menyadari bahwa kemampuan beradaptasi bukan sekadar keterampilan sosial, melainkan bentuk ketahanan batin. Tidak semua tempat akan menyambut kita dengan hangat. Tidak semua lingkungan langsung terasa nyaman. Ada ruang yang membuat kita merasa kecil. Ada situasi yang membuat kita ragu pada diri sendiri. Di momen seperti itu, mudah sekali untuk bersikap defensif. Kita ingin segera menunjukkan siapa diri kita. Kita ingin membuktikan bahwa kita pantas berada di sana. Namun justru disitulah ketenangan diuji. Menjunjung langit berarti bersedia melewati fase menjadi pendatang tanpa merasa terancam. Bersedia belajar dari awal tanpa merasa direndahkan. Kita mungkin sudah berpengalaman di satu tempat, tetapi ketika berpindah, kita kembali menjadi orang yang perlu memahami ulang banyak hal. Itu bukan kemunduran, itu proses. Dan proses selalu menuntut kerendahan hati. Ada orang yang tidak tahan berada dalam posisi belajar. Ia ingin segera memimpin. Ia ingin segera diakui. Padahal setiap tempat memiliki sejarahnya sendiri. Ada dinamika yang tidak terlihat di permukaan.
Jika kita datang dengan tergesa-gesa, kita bisa salah membaca situasi. Kita bisa menilai sebelum benar-benar mengerti. Akibatnya hubungan menjadi renggang sebelum sempat terbangun. Kamu tidak kehilangan harga diri hanya karena memilih untuk mengamati lebih dulu. Justru dengan mengamati, kamu sedang membangun fondasi yang kuat. Kamu memberi dirimu waktu untuk memahami karakter orang-orang di sekitarmu. Siapa yang sensitif, siapa yang rasional, siapa yang perlu diajak bicara dengan pendekatan lembut. Semua itu tidak bisa dipelajari dalam sehari. Disinilah kesabaran menjadi kunci. Bukan kesabaran yang pasif, tetapi kesabaran yang sadar. Kesabaran yang tetap berpikir, tetap menilai, tetapi tidak terburu-buru bertindak. Karena tindakan yang lahir dari pemahaman jauh lebih efektif daripada tindakan yang lahir dari ego. Hidup ini seperti perjalanan melintasi banyak tanah yang berbeda. Di setiap tanah, ada cara berpijak yang mungkin tidak sama. Jika kita memaksakan langkah yang sama di semua tempat, kita bisa tergelincir. Namun jika kita peka terhadap permukaan yang kita injak, langkah kita akan lebih mantap. Menjunjung langit bukan tentang mengubah siapa kita setiap kali berpindah tempat. Ia tentang menyesuaikan cara kita membawa diri tanpa mengkhianati nilai inti. Seperti air yang mengikuti bentuk wadahnya. Tetapi tetaplah air. Ia fleksibel, tetapi tidak kehilangan esensinya. Ketika kamu mampu bersikap seperti ini, kamu akan lebih tenang menghadapi perubahan. Kamu tidak lagi panik hanya karena suasana berbeda. Kamu tidak mudah merasa terasing, karena kamu tahu, selama kamu membawa sikap hormat dan pikiran terbuka, kamu akan menemukan cara untuk berdiri dengan baik dimanapun kamu berada. Ada satu kenyataan yang tidak selalu nyaman untuk diterima, bahwa tidak semua tempat akan benar-benar menjadi rumah bagi kita. Kita bisa menghormati langitnya, kita bisa menjaga sikap, kita bisa berusaha menyesuaikan diri. Tetapi tetap saja ada ruang yang terasa tidak selaras dengan hati kita. Dan itu tidak apa-apa. Menjunjung langit bukan berarti memaksa diri bertahan di tempat yang perlahan merusak ketenangan batin. Ia tentang menghormati selama kita berada di sana. Bukan tentang mengorbankan diri tanpa batas. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa harus selalu berhasil menyesuaikan diri dimanapun berada. Kita merasa gagal jika merasa tidak cocok, padahal kenyataannya, kecocokan adalah dua arah. Bukan hanya kita yang berusaha memahami lingkungan, tetapi lingkungan juga perlu memberi ruang untuk kita tumbuh. Jika setelah usaha yang jujur dan sikap yang hormat kita tetap merasa tertekan, mungkin memang ada batas yang perlu kita akui. Disinilah pentingnya mengenal diri sendiri. Apa nilai yang tidak bisa kamu tawar? Apa hal yang masih bisa kamu kompromikan? Apa yang hanya soal kebiasaan? Dan apa yang menyentuh inti keyakinanmu? Tanpa kejelasan itu, kita mudah goyah. Kita bisa terlalu cepat menolak, atau terlalu lama bertahan di tempat yang tidak sehat. Menjunjung langit juga berarti tahu kapan waktunya melangkah pergi dengan baik. Pergi bukan karena marah, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu sadar bahwa pertumbuhanmu membutuhkan ruang yang berbeda. Dan ketika kamu pergi dengan cara yang hormat, tanpa menjatuhkan atau menyalahkan, kamu tetap menjaga martabatmu. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan adalah kemampuan untuk bertahan di segala situasi. Padahal terkadang kekuatan justru terlihat dari keberanian untuk mengakui, ini bukan tempatku lagi. Keberanian untuk memulai lagi dari awal di tempat lain. Keberanian untuk menghadapi ketidakpastian demi ketenangan yang lebih jujur. Namun sebelum sampai pada keputusan itu, pastikan bahwa kamu sudah benar-benar mencoba memahami. Pastikan kamu tidak pergi hanya karena ego terluka. Pastikan kamu sudah belajar cukup, bersabar cukup, dan memberi kesempatan pada dirimu untuk beradaptasi. Karena meninggalkan terlalu cepat bisa membuat kita mengulang pelajaran yang sama di tempat berikutnya. Hidup memang membawa kita melintasi banyak ruang. Ada yang hanya persinggahan, ada yang menjadi tempat bertumbuh, ada yang mengajarkan ketegasan, ada yang melatih kerendahan hati. Semua punya peran masing-masing. Dimanapun kamu berpijak, selama kamu berada di sana, junjunglah langitnya dengan sikap yang baik. Dan jika suatu hari kamu harus melangkah pergi, lakukan dengan hati yang tetap bersih, karena pada akhirnya,
bukan hanya tempat yang membentuk kita. Cara kita bersikap di setiap tempat itulah yang benar-benar membentuk siapa diri kita sebenarnya. Jika kita melihat lebih dalam, pepatah ini sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana kita bersikap pada suatu tempat, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang diri sendiri di tengah dunia yang terus berubah. Karena setiap kali kita berpindah lingkungan, yang ikut diuji bukan hanya kemampuan sosial kita, tetapi juga kestabilan batin kita. Apakah kita mudah goyah hanya karena berada di tengah perbedaan? Ataukah kita cukup tenang untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa merasa terancam? Banyak orang merasa identitasnya rapuh ketika berada di lingkungan baru. Mereka takut tidak diterima, takut dianggap aneh, takut tertinggal. Ketakutan itu membuat sebagian orang berusaha terlalu keras untuk menyesuaikan diri, sampai akhirnya kehilangan arah. Sebagian lagi justru menarik diri dan menutup hati, seolah dunia di luar tidak layak diberi kesempatan. Keduanya lahir dari rasa tidak aman, padahal jika batin kita cukup kuat, kita tidak perlu bereaksi berlebihan. Kita bisa masuk ke ruang baru dengan sikap terbuka tanpa harus melebur habis. Kita bisa tetap membawa nilai yang kita yakini, sambil tetap menghormati nilai orang lain. Kita tidak perlu merasa lebih tinggi, tetapi juga tidak perlu merasa lebih rendah. Karena harga diri yang sehat tidak ditentukan oleh tempat kita berdiri, melainkan oleh cara kita berdiri. Menjunjung langit juga mengajarkan kita untuk tidak membawa prasangka. Seringkali sebelum benar-benar mengenal suatu lingkungan, kita sudah lebih dulu menilainya. Kita datang dengan asumsi, dengan cerita dari orang lain, dengan bayangan yang belum tentu sesuai kenyataan. Akibatnya, kita tidak benar-benar melihat apa yang ada di depan mata. Kita hanya melihat apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Jika kita ingin hidup lebih tenang, kita perlu belajar hadir sepenuhnya di tempat kita berada. Mendengar tanpa buru-buru menilai, melihat tanpa langsung menyimpulkan, bersikap tanpa didorong oleh prasangka lama. Ini memang tidak mudah, tetapi dari sinilah kebijaksanaan tumbuh perlahan. Setiap tempat yang kita datangi sebenarnya adalah cermin. Ia memantulkan kembali sisi-sisi dalam diri kita yang mungkin belum kita sadari. Ada lingkungan yang memunculkan kesabaran kita, ada yang menguji ego kita, ada yang menantang keyakinan kita. Jika kita peka, kita akan melihat bahwa perjalanan berpindah tempat bukan hanya tentang adaptasi sosial, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi. Pada akhirnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan sekadar aturan sopan santun, ia adalah latihan batin. Latihan untuk tetap tenang di tengah perbedaan. Latihan untuk tetap rendah hati tanpa kehilangan harga diri. Dan latihan untuk menyadari bahwa dunia ini luas, sehingga hati kita pun perlu cukup luas untuk berjalan di dalamnya tanpa merasa sesak. Semakin kita menjalani hidup, semakin kita sadar bahwa kemampuan menjunjung langit di tempat kita berpijak sangat berkaitan dengan cara kita mengelola emosi. Karena seringkali yang membuat kita sulit beradaptasi bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan reaksi kita terhadap perbedaan tersebut. Kita merasa tidak dihargai hanya karena cara orang lain berbicara berbeda. Kita merasa disisihkan hanya karena kebiasaan mereka tidak sama dengan yang biasa kita lakukan. Padahal bisa jadi tidak ada niat buruk di sana. Hanya ada sudut pandang yang belum kita pahami sepenuhnya. Emosi yang tidak dikelola dengan baik membuat segalanya terasa personal. Komentar sederhana terdengar seperti serangan. Perbedaan kecil terasa seperti penolakan. Dan dari situlah jarak mulai tercipta. Jika kita tidak berhenti sejenak untuk menenangkan diri, kita bisa membangun tembok hanya karena salah tafsir. Menjunjung langit berarti memberi jeda sebelum bereaksi, memberi ruang bagi pikiran untuk menyusul emosi. Kamu mungkin pernah berada dalam situasi di mana kamu merasa tidak dianggap, rapat yang pendapatmu tidak langsung didengar, lingkungan sosial yang terasa sudah memiliki lingkarannya sendiri. Di saat seperti itu, ego mudah sekali berbicara. Ia berbisik bahwa kamu diremehkan. Ia mendorongmu untuk menarik diri atau melawan dengan cara yang keras. Namun jika kamu mampu menahan diri dan melihat lebih luas, kamu mungkin akan menemukan bahwa semuanya hanya soal waktu dan proses. Tidak semua penerimaan terjadi seketika. Tidak semua pengakuan datang di awal.
Kadang kita perlu menunjukkan konsistensi lebih dulu, perlu membangun kepercayaan secara perlahan, dan itu membutuhkan kesabaran yang tidak sedikit. Tetapi justru di sanalah ketahanan mental kita ditempa. Mengelola emosi juga berarti berani mengevaluasi diri. Apakah benar kita tidak dihargai? Atau hanya merasa tidak langsung diprioritaskan? Apakah benar kita ditolak? Atau hanya belum dipahami sepenuhnya? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita melihat situasi dengan lebih jernih. Karena tidak semua ketidaknyamanan adalah tanda bahwa tempat itu salah. Terkadang ia hanya tanda bahwa kita sedang belajar. Menjunjung langit di tempat kita berpijak juga berarti tidak membiarkan suasana luar mengendalikan kedamaian batin kita. Jika lingkungan sedang tegang, kita tidak harus ikut tegang. Jika orang lain berbicara dengan nada tinggi, kita tidak harus membalas dengan nada yang sama. Kita bisa memilih tetap tenang, tetap terukur, tetap sadar bahwa reaksi kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Pada akhirnya, dunia memang penuh dengan perbedaan dan dinamika yang tidak selalu nyaman. Namun jika kita mampu menjaga emosi, memberi jeda sebelum bereaksi, dan memilih sikap dengan sadar, maka dimanapun kita berdiri, kita tidak mudah terguncang. Kita tetap menghormati langit yang ada, tanpa membiarkan badai kecil menjatuhkan pijakan kita. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa menjunjung langit di tempat kita berpijak sebenarnya adalah bentuk latihan kerendahan hati yang terus-menerus. Kerendahan hati bukan berarti merasa diri kecil, bukan pula berarti selalu mengalah. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa kita tidak mengetahui segalanya, bahwa selalu ada hal yang bisa kita pelajari dari orang lain, bahkan dari mereka yang latar belakangnya sangat berbeda dengan kita. Seringkali tanpa sadar kita membawa standar pribadi kemanapun kita pergi. Kita mengukur segala sesuatu dengan pengalaman kita sendiri. Kita menilai cepat berdasarkan apa yang sudah biasa kita lihat. Padahal setiap tempat dibentuk oleh sejarah, tantangan dan perjalanan yang tidak sama. Apa yang menurut kita kurang tepat, bisa jadi lahir dari proses panjang yang tidak kita ketahui. Disinilah pentingnya menahan diri untuk tidak merasa paling tahu. Ketika kita datang dengan sikap ingin belajar, suasana akan terasa berbeda. Orang-orang lebih terbuka, percakapan menjadi lebih hangat, karena mereka tidak merasa dihakimi. Mereka merasa dihargai, dan rasa dihargai itu seringkali menjadi pintu untuk saling memahami. Menjunjung langit juga mengajarkan kita untuk tidak mudah meremehkan hal-hal kecil. Sopan sederhana, cara berpakaian yang menyesuaikan, mengikuti aturan yang sudah ada meski terasa sepele. Semua itu adalah bentuk penghormatan, bentuk kesadaran bahwa kita bukan satu-satunya pusat dalam ruang tersebut. Hal-hal kecil inilah yang perlahan membangun kepercayaan. Ada kalanya kita merasa lelah untuk terus menyesuaikan diri. Kita ingin semuanya mudah, ingin langsung merasa nyaman tanpa proses. Namun kenyamanan yang bertahan lama hampir selalu lahir dari proses yang sabar, dari kesediaan untuk memahami sebelum dipahami, dari kemauan untuk menghormati sebelum dihormati. Kerendahan hati juga melindungi kita dari kesombongan yang halus. Kesombongan yang tidak selalu terlihat jelas tetapi hadir dalam cara kita berbicara dan bersikap. Merasa lebih modern, merasa lebih pintar, merasa lebih berpengalaman. Jika tidak dijaga, sikap seperti ini bisa membuat jarak tanpa kita sadari. Sebaliknya, ketika kita memilih rendah hati, kita menjadi lebih fleksibel. Kita tidak mudah tersinggung. Kita tidak cepat merasa direndahkan, karena kita tidak sibuk mempertahankan citra. Kita hanya fokus menjaga sikap, dan di sanalah kekuatan sejati muncul, kekuatan yang tenang, kekuatan yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Kekuatan yang membuat kita bisa berdiri di mana saja, dalam situasi apa saja tanpa kehilangan keseimbangan. Karena kita tahu selama kita menghormati tempat kita berpijak, langit yang kita junjung akan terasa lebih ringan dan hati kita tetap lapang. Pada akhirnya, semua pembahasan tentang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, membawa kita pada satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa hidup bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang cara kita menjalani setiap proses di berbagai tempat yang kita singgahi. Kita mungkin berpindah kota, berganti pekerjaan, masuk ke lingkungan baru,
bertemu orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, jauh dari kebiasaan kita. Semua itu tidak pernah benar-benar kebetulan. Selalu ada pelajaran yang terselip di dalamnya. Ketika kita melihat hidup sebagai perjalanan yang penuh persinggahan, kita menjadi lebih bijak dalam bersikap. Kita tidak lagi terlalu kaget saat menghadapi perbedaan. Kita tidak terlalu cepat merasa dunia tidak adil hanya karena suasana tidak sesuai harapan. Sebaliknya, kita mulai bertanya, apa yang bisa ku pelajari di sini? Apa yang bisa membuatku bertumbuh? Apa yang sedang diuji dalam diriku? Setiap tempat sebenarnya membentuk sisi tertentu dalam diri kita. Ada lingkungan yang melatih kesabaran, ada yang menguatkan mental, ada yang mengajarkan keberanian berbicara, ada pula yang mengajarkan kapan harus diam. Jika kita mau melihat dengan jernih, tidak ada pengalaman yang sia-sia. Menjunjung langit juga berarti tidak meremehkan siapapun di sekitar kita, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang menjadi perantara pelajaran dalam hidup kita. Orang yang berbeda pendapat bisa jadi sedang melatih keluasan pikiran kita. Orang yang keras sikapnya bisa jadi sedang melatih keteguhan hati kita. Bahkan situasi yang tidak nyaman sekalipun bisa jadi sedang membentuk daya tahan kita. Ketika kesadaran ini tumbuh, kita berhenti memusuhi keadaan. Kita tidak lagi menganggap perbedaan sebagai ancaman. Kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Dan perjalanan memang tidak selalu mulus. Namun ia selalu membawa arah jika kita mau bersikap dengan benar. Sikap inilah yang akhirnya menjadi cermin kedewasaan kita. Bukan seberapa banyak tempat yang sudah kita kunjungi, bukan seberapa tinggi posisi yang sudah kita capai, tetapi seberapa baik kita menjaga diri di setiap ruang yang kita tempati. Apakah kita datang membawa ketenangan, ataukah kita datang membawa kegaduhan? Karena pada akhirnya nama baik dan rasa hormat tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten, dari cara kita menyapa, dari cara kita mendengar, dari cara kita berbeda tanpa merendahkan. Dan ketika kita mampu menjaga semua itu, maka dimanapun kita berpijak, kita tidak hanya menjunjung langit setempat, tetapi juga sedang membangun langit yang kokoh di dalam diri kita sendiri. Jika kita merangkum semuanya dengan tenang, pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bukan sekadar nasihat tentang sopan santun, melainkan pedoman hidup yang membuat langkah kita lebih terarah dan hati kita lebih lapang. Ia mengajarkan kita untuk hadir dengan kesadaran, untuk tidak merasa paling benar, untuk tidak mudah tersinggung oleh perbedaan, dan untuk tidak kehilangan diri hanya demi diterima. Hidup akan terus membawa kita ke banyak tempat. Sebagian akan terasa nyaman sejak awal, sebagian lagi akan terasa asing dan menantang. Namun di setiap tempat itu kita selalu punya pilihan tentang bagaimana bersikap. Kita bisa datang dengan ego atau dengan kerendahan hati. Kita bisa memilih memaksakan diri atau memahami lebih dulu. Kita bisa reaktif atau reflektif. Menjunjung langit bukan berarti menjadi orang yang lemah. Justru dibutuhkan kekuatan batin untuk tetap tenang saat berbeda. Dibutuhkan kedewasaan untuk menghormati tanpa merasa rendah. Dan dibutuhkan kebijaksanaan untuk tahu kapan menyesuaikan diri dan kapan menjaga prinsip. Semua itu tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari latihan kecil yang dilakukan berulang kali dalam keseharian. Mungkin hari ini kamu sedang berada di tempat yang terasa sulit. Lingkungan yang membuatmu merasa tidak sepenuhnya dimengerti, atau suasana yang menuntutmu belajar banyak hal baru. Cobalah melihatnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan bertumbuh. Tanyakan pada diri sendiri, sikap apa yang bisa aku perbaiki? Bagian mana dari diriku yang sedang diuji? Jika kamu mampu menjaga sikapmu tetap hormat, tetap tenang, tetap jujur pada nilai yang kamu pegang, maka kamu tidak akan mudah kehilangan arah. Kamu akan berjalan dengan kepala tegak, tanpa harus meninggikan diri. Kamu akan dihormati bukan karena memaksakan suara, tetapi karena konsistensi sikap. Pada akhirnya dunia ini luas dan beragam. Kita tidak mungkin mengubah semua tempat agar sesuai dengan diri kita. Namun kita selalu bisa memilih bagaimana membawa diri di setiap tempat yang kita datangi. Dan pilihan itulah yang menentukan kualitas perjalanan hidup kita. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang kuat tanpa menjadi keras, rendah hati tanpa merasa kecil,
dan teguh tanpa memaksakan. Jika refleksi ini terasa dekat dengan perjalananmu, kamu bisa membagikannya kepada orang lain yang mungkin sedang belajar beradaptasi. Dan jika kamu ingin terus bertumbuh bersama melalui percakapan-percakapan jujur tentang hidup, tetaplah di sini dan lanjutkan perjalanan ini bersama kita.